mereka melakukan aksi-aksi aneh. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 aksi konyol usir kegalauan. Apa yang biasa Anda lakukan setelah bertengkar dengan pacar? Tidak mau bertemu dengannya atau tidak mau menghubunginya sama sekali? Pasangan Cina ini tampaknya memiliki cara yang bisa dikatakan ekstrim. Karena setiap kali mereka bertengkar, si pria akan mengayuh sepeda hingga ke Afrika. He Ganhui mengaku bahwa itu satu-satunya cara untuk meluapkan emosinya setelah bertengkar dengan pacarnya. Mengayuh sepeda membuat dia merasa lebih tenang. Dan jarak terjauh yang pernah dia tempuh adalah Afrika. Kebiasaan unik itu dimulai sejak tahun 2012. Saat itu, He masih bekerja sebagai pelatih anggar di Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. Dia bertengkar hebat dengan pacarnya, yang kemudian membuatnya galau setengah mati. Untuk menenangkan amarah di hatinya, He terus mengayuh sepedanya tanpa tujuan. Tak terasa, dia pun akhirnya sampai di Beijing. Dia telah mengayuh sejauh 2.200 km. Ketika pacar He tahu apa yang dia lakukan, dia lantas membeli sepeda dan bergabung dengan He. Bersama-sama, mereka mengayuh sepeda mulai dari Provinsi Guangdong, melewati Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, lalu melalui Shanghai ke Hebei, dan akhirnya sampai di Tiananmen Square di Beijing. Perdebatan sengit kembali terjadi pada 2013 lalu. Karenanya, He pun memutuskan untuk mengayuh sepedanya lebih jauh sampai ke Afrika. Dia pergi bersama temannya melalui barat daya Cina, menyeberangi perbatasan Nepal, dan akhirnya berakhir di Kenya. Ketika tiba di Afrika, ia tidak memiliki tempat untuk menginap. Ia dan temannya tersebut akhirnya tidur di depan rumah kepala suku setempat. Ketika He dan temannya berniat melanjutkan perjalanan mereka, sepeda dan ransel mereka dicuri. Untungnya si pencuri meninggalkan KTP, paspor, dan kartu kredit mereka, sehingga mereka bisa kembali ke Cina. Butuh 6 bulan untuk sampai di rumah. Putus cinta bisa menyebabkan setiap orang melakukan hal-hal yang aneh dan unik. Seperti salah satunya yang telah dilakukan oleh perempuan asal Cina, yakni Tan Shen. Wanita berusia 26 tahun itu tinggal selama 1 minggu di sebuah restoran cepat saji setelah putus dari sang kekasih. Pada akhirnya, Shen memutuskan untuk tinggal di restoran cepat saji yang berada di dekat rumahnya itu untuk merenung setelah resmi berpisah dari kekasihnya. Shen mengakui bahwa dirinya memang tidak berencana tinggal lama di sana. Awalnya ia hanya ingin membeli beberapa sayap ayam saja. Akan tetapi, begitu sudah berada di sana dan mulai makan, pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk merenung selama 1 minggu. Salah seorang pegawai yang bernama Jiang Lilung mengatakan, jika pihak rumah makan sudah mengizinkan Shen untuk tinggal, wanita yang tinggal di Chengdu, Cina itu memang tidak mengganggu para pengunjung yang lain, dan dia selalu membayar semua makanan yang dipesannya. Pada saat aksi uniknya tersebut sudah menarik perhatian dari sejumlah media setempat, Shen pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ia mengklaim sudah merasa bosan dengan ayam, sehingga tak ada alasan bagi dirinya untuk tinggal di sana lagi. Setelah berangkat dari desa Wiltshire pada Juli 2010, Charlie Walker menghabiskan lebih dari 4 tahun untuk menjelajahi dunia dengan menggunakan sepeda. Mengelilingi 3 benua, rute yang diambil Walker berhasil membawanya ke lingkaran kutub utara, melalui Himalaya dan Sahara. Setelah mengarungi jarak lebih dari 64.400 km, Walker baru tiba kembali di Inggris. Alasan utama yang menggerakkan Charlie Walker berpetualang menggunakan sepeda keliling dunia selama lebih dari 4 tahun adalah kegalauan di tengah badai kehidupan yang sedang melanda. Tidak punya pacar dan pekerjaan membuat Walker makin teguh melakukan perjalanan gilanya. Charlie Walker mengaku tidak membuat persiapan yang sungguh-sungguh saat memutuskan berpetualang dengan sepeda. Ia hanya punya uang sedikit yang kemudian dibelanjakan peralatan murah dan sepeda bekas yang dinamakan Old Chef. Berbagai rintangan dalam perjalanan telah dilalui Walker, mulai badai salju di Tibet hingga menempuh jalan rusak dan menanjak menjadi makanan sehari-hari yang tak bisa dihindari. Bagi dirinya, Iran merupakan negara teramah yang dikunjunginya selama penjelajahan.
Ia diundang ke rumah-rumah penduduk, sekedar bertamu dan makan bersama. Seorang pria asal Jerman melakukan hal yang tak biasa setelah putus dengan pacarnya. Dia memotong semua benda kenangan mereka menjadi 2 bagian, termasuk perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan televisi. Separuh dari barang yang dipotongnya dijual di situs lelang eBay, sedangkan sisanya dikirim ke sang pacar. Semua barang dijualnya dengan harga beragam. Misalnya sebuah mobil yang tinggal setengah dijual kurang dari 2 pound sterling atau Rp40.000. Sedangkan laptop dijual seharga 7 pound sterling atau sekitar Rp150.000. Barang lain yang dibelah menjadi 2 termasuk kursi, sepeda, dan sofa. Pria itu juga memposting video di situs berbagi video YouTube khusus untuk sang mantan bertajuk Fur Laura. Video itu memperlihatkan saat dia membelah semua barang menjadi 2 bagian. Dia juga menulis keterangan, "Terima kasih untuk 12 tahun yang indah, Laura. Kamu berhak atas separuhnya." It's not the only thing making me shake. We could be drunk off your love. I don't remember getting. Dan Perino merasa galau karena tak kunjung punya pacar. Karenanya, ia melakukan cara unik untuk menemukan cinta sejatinya. Pria asal New York, Amerika Serikat ini nekat menyebar poster dirinya di seluruh New York untuk menemukan wanita impiannya. Meski apa yang dilakukan oleh Dan terdengar sangat putus asa, pria 50 tahun ini bersikeras bahwa usahanya dalam mengejar cinta tidak terlihat semengenaskan itu. Dan percaya bahwa metode yang dipilihnya adalah cara terbaik untuk mendapatkan pasangan. Dan telah menyebar poster hitam putih ke seluruh penjuru New York untuk menemukan wanita impiannya. Poster-poster itu ditempelkan pada tiang lampu, kotak pos, dan meteran parkir. Setelah itu ia menerima ratusan panggilan telepon beberapa jam setelah menempelkan selebaran itu. Menurut Dan, beberapa wanita yang menghubunginya merasa benar-benar tertarik kepadanya. Sementara yang lain berpikir bahwa poster Dan hanyalah sebuah lelucon. Dan pun mengatakan bahwa dia akan memasang 500 selebaran setiap hari selama berminggu-minggu sampai ia menemukan cinta sejatinya. Selby Swing seharusnya menjadi mempelai yang bahagia. Menurut rencana, ia hendak menikah dengan pria yang telah dipacarinya selama 3 tahun terakhir. Selby bertemu tunangannya di kampus pada tahun 2011. Mereka memutuskan bertunangan sebelum menikah pada bulan November 2014 lalu. Namun 5 hari sebelum hari pernikahan, tunangan Selby justru memutuskan jalinan kasih mereka. Pria itu mengaku kalau dia sudah tidak mencintai Selby dan membatalkan rencana pernikahan mereka. Pesta pernikahan, gaun putih, dan sesi pemotretan yang sudah disiapkan tak lagi terpakai. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Selby memutuskan tetap mengadakan pesta kecil-kecilan. Ia bersenang-senang dengan para sahabat yang seharusnya menjadi pendamping pernikahan beserta orang tuanya. Sesi pemotretan yang seharusnya dilakukan bersama suami, ia lakukan bersama sahabat-sahabatnya. Selby pun menghancurkan gaunnya secara sukarela. Ia membiarkan teman-temannya melemparkan cat ke gaun putih yang ia kenakan. Sahabat dan orang tua Selby pun ikut mengotori pakaian resmi yang mereka kenakan dengan cat. Batalnya pernikahan tak membuat Selby dan keluarga bersedih. Sekarang ia justru merasa bersyukur atas pelajaran pahit yang diterima dari sang mantan. Setelah itu, gaun pengantin Selby dipajang di butik The Barefoot Bride, Memphis, Amerika Serikat. Selama gaun Selby masih terpajang, setiap kali pelanggan membeli gaun di sana, sebagian hasil penjualannya akan disumbangkan ke Yayasan Nirlaba Beer Free Revolution. Seorang pria yang ditolak oleh mantan pacarnya membuat ulah dengan mengirim polisi bersenjata lengkap dan lebih dari 90 kendaraan darurat ke rumah sang mantan. Anthony Jackson berusaha menghilangkan kegalauannya dengan balas dendam. Ia mengatakan kepada polisi bahwa rumah mantannya tersebut dipenuhi granat dan ranjau darat. Laporan palsu ini dilakukan selama 999 kali kepada polisi dengan 15 waktu terpisah. Sebuah helikopter bahkan dikirim ke rumah perempuan yang beralamat di London, Inggris.
Sementara di saat bersamaan, Jackson juga melakukan laporan palsu kepada polisi bahwa sebuah tangki bensin mengalami kecelakaan dan supirnya terjebak di dalamnya. Akibat ulahnya ini, helikopter dan pihak keamanan beberapa kali diturunkan. Aksi iseng Jackson juga menyebabkan sang mantan pacar tidak tenang. Tetapi rangkaian insiden ini berakhir setelah Jackson ditangkap. Jackson mengakui 7 dakwaan yang diarahkan kepadanya. Ia dianggap bersalah dengan sengaja membuat laporan palsu dengan maksud menciptakan kegaduhan. Dia juga bersalah menggunakan jaringan komunikasi publik dengan maksud untuk membuat kegaduhan. Dia divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Dia pun dilarang untuk mendekati mantan pacarnya hingga jarak 50 meter dari rumahnya. Pemirsa, itulah 7 aksi konyol usir kegalauan versi On The Spot.